Oke, kita akan mulai sesi berikutnya ya, teman-teman. Udah makan siang semuanya ya. Ya, sebelumnya saya mau coba demokan ya. Jadi ini salah satu contoh soal yang coding challenge. Ya, kalau tadi kan itu kita coba bikin kode validator atau smart kontraknya masih abstrak banget ya. Itu jadinya aplikasinya kayak gimana? Pasti teman-teman bertanya-tanya gitu. Karena memang kita belum buat dari sisi front end-nya, belum ada UI-nya. Ini saya kasih contoh ya. Jadi saya spill aja. Ini salah satu, ini coding challenge kedua ya. Ini soal coding challenge kedua. Jadi di sini ada lock asset, ada unlock asset ya. Ini halaman awal ya. Kalau saya klik lock asset, nanti dia redirect ke halaman slash log ini ya. Ini saya coba pakai wallet satu. Ya, jadi teman-teman di sini yang saldonya masih nol, ini kan kita butuh butuh dana ya. Copy aja wallet address-nya terus request ke WA, copy paste, nanti ada Bang Patrick akan kirim dana 100 EDA ya. Ini saya coba connect wallet satu ya. Nah, ini saya akan mendepositkan atau saya akan mengunci EIDA sebanyak 777 misalkan ya. Nah, kemudian di sini saya sudah menentukan nih yang berhak untuk ambil aset ini adalah wallet address yang kedua ya. Jadi ini wallet address yang kedua ini yang berhak mengambil itu. Jadi wallet address yang lain ini nggak bisa. Ya, jadi saya masukin ini yang didepositkan atau yang di lock segini 770 EDA, terus yang bisa ngambil yang wallet address yang ini. Oke, transaksi berhasil ya. Ini muncul transaction hash-nya. Tapi ini masih pending. Tunggu aja. Nah, ini kan halaman home ya, ada dua pilihan lock unlock. Nah, sekarang saya mau ke yang bagian yang unlock. Ya, ini yang transaksi yang tadi ya. Sebanyak 777 EDA, ini transaction hash-nya. Ini kontrak address-nya ya. Yang ini. Nah, ini yang wallet 2 yang boleh ngambil, yang bisa ngambil wallet 2 ya, tapi sebelumnya saya coba ya misalkan ngawur gitu. Saya coba ngawur misalkan wallet 4 ya. Wallet 4, saya login pakai wallet 4. Oke. Nah, ini kan saya mau ngambil nih, saya mau ngunlock ya. Kalau saya mau ngunlock, saya harus tahu gitu. Di kontrak address ini UTXO-nya yang mana? Setiap UTXO kan pasti ada transaction hash-nya. Jadi di sini kan transaction hash yang ini saya copy ya. Udah gitu saya harus masukin reference number. Reference number ini datumnya. Kan tadi kita udah belajar datum redeemer 1792. Saya misalnya ngawur, coba 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 ngawur dulu ya. Tuh, kan error kan? Nggak bisa ya. 17925 nggak bisa juga. Karena emang pada dasarnya nggak bisa sih, karena walletnya kan salah. Coba kita ganti ya. Udah terbukti ya nggak bisa ya. Saya coba ganti pakai wallet 2. Nah, 11.400 bener ya. Wallet 2. Nah, dia withdraw baru diizinkan. Soalnya tadi ada yang tanya ya, ada yang tanya itu kalau yang bisa withdraw selain wallet satu, selain wallet yang ngelock bisa nggak yang wallet yang lain? Bisa, address wallet yang lain bisa. Jadi ini saya spill, ini soal coding challenge kedua ya. Nah, tapi sebelum sampai sini kita akan praktek dulu contoh yang lebih sederhana supaya bisa bikin sampai ke tahap yang tadi. Di sini ada yang namanya on chain dan off chain. Nah, jadi on chain itu segala sesuatu yang terjadi dalam blockchain. Kalau dalam konteks codingan, on chain itu yang kode validator, kode smart contract yang tadi yang sebelumnya teman-teman udah buat. Ya. Nah, kalau off chain itu segala sesuatu yang terjadi di luar blockchain. Namun hasilnya bisa dikaitkan kembali ke dalam
blockchain bila diperlukan. Ini ya contohnya nih kode JavaScript off-chain itu ya. Nah, sekarang jadinya kita akan menggabungkan kode on-chain dan off-chain ya. Di sini di praktek kedua ini kita akan buat dua script. Yang satu script untuk lock aset, yang kedua untuk unlock. Kita interface-nya pakai terminal ya. Oke, teman-teman, ini git clone aja ya. Git clone dulu. Jadi supaya nggak setting project yang dari awal. Nah, sebenarnya ini saya ada update ya. Ada update. Hanya saya di modulnya belum ini ya belum ubah. Jadi sekarang library SDK-nya tuh versinya 1.7.18 ya. Kalau masih tadi titik 3 itu bakalan error sih. Jadi ubah ini versinya 1.7.18. Ini kalau masih titik 3 ini error ya. Ya, ini kalau udah keinstall nanti muncul Node Modules. Oke. Nah, di sini kita akan membuat directory SRC ya. Jadi directory SRC ini nanti di situ kita simpan script JavaScript-nya. Kemudian di sini juga kita butuh directory icon workspace ya. Nah, jadi yang tadi yang kode validator yang sebelumnya teman-teman udah buat nanti copy di icon workspace ini ya. Dan juga ini ada file.env ini untuk environment variable-nya. Oke, satu persatu dulu ya. Ini copy aja command Linux-nya. Ini untuk buat folder-foldernya. Oke, satu persatu dulu ya. Mulai dari yang icon workspace. Nah, yang icon workspace ini kita isi ya. Sebelumnya kan teman-teman udah bikin nih yang icon hello world yang kode validatornya ini, jadi copy aja nih. Dari yang build sampai readme ini, copy. Tapi pastikan udah di build ya. Kode validatornya udah di build. Kalau gitu saya buka lagi Visual Studio Code-nya. Saya buka lagi yang tadi kode validatornya. Saya mau make sure si icon hello world-nya jalan. Oke, ini saya udah build, no error, no warnings ya. Tidak ada masalah. Jadi ini saya copy. Balik lagi ke directory yang project ini icon mesh workspace ya. Terus icon workspace ya. Masukin semuanya ke sini, paste. Ini bagian kode validatornya, bagian smart contract-nya. Nah, di SRC-nya kita bikin namanya ini ya, log assets, log dash assets TypeScript. Send new file. Oke, ya. Jadi di sini kita udah punya dua file TypeScript atau JavaScript. Nah, kemudian kita perhatikan ya di sini ada file .env ya. Nah, file .env ini kita akan masukin API key dari Blockforce ya. Jadi Blockforce ini node provider. Di workshop sebelumnya saya udah jelasin node provider itu apa. Jadi saya nggak akan jelasin ulang. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bikin account Blockforce ini, bikin aja. Login pakai Gmail bisa. Nah, saya tungguin teman-teman buka Blockforce. Udah gitu sign in pakai Google account. Nah, udah gitu teman-teman di sini bikin new project ya. New project terus pilih jaringannya pre-production ya. Nanti muncul seperti ini ya. Ini API key-nya. Nah, ini API key-nya itu yang project ID ini nanti copy ya. Copy masukin ke yang tadi yang file env ini. Ya, jadi minimal di sini teman-teman udah buat file folder projectnya ya, icon workspace,
yang tadi sebelumnya dibuat kode validator, copy aja ke sini semuanya. Kemudian folder src, ada 2 file ini, dan ada file env ini. Ya, jadi di sini kita sediakan Blockforce API key. Blockforce API key asalnya dari sini, Blockforce API key. Jadi bikin dulu akun Blockforce-nya, terus buat project, pilih jaringan pre-production. Kemudian kita sediakan lagi satu variabel mnemonic ya. Nah, variabel mnemonic ini adalah seed phrase ya. Jadi ketika teman-teman bikin wallet kan ada seed phrase-nya ya. Seed phrase-nya disimpan ya. Buka lagi terus masukin satu-satu ke sini. 24 katanya itu. Ya ini data-data sensitif ya sebetulnya. Nggak boleh diperlihatkan tapi ya ini hanya latihan, hanya contoh aja. Nah, sekarang kita akan buat script untuk log ya, log asetnya. Tapi ya pastikan ya nggak ada yang kelewat ya step-stepnya. Eh, ini file env-nya udah ya, kita udah persiapannya udah ini. Nah, ini kan kodenya panjang, jadi ya kita nggak akan ketik satu-satu, waktunya juga nggak keburu. Ya, jadi ini intinya di bagian ini tuh ini library-library-nya ya. Kemudian di sini saya sudah tentukan saya akan log sebanyak 177 ADA ya. Kalau ini kan 177 juta ya. Jadi ini dalam Lovelace. Satu ADA itu sama dengan 1 juta Lovelace. Nah, kemudian di sini ada import contract blueprint from Icon Workspace. Nah, jadi gimana sih caranya integrasi smart contract-nya ke JavaScript? Ya, jadi caranya kayak gini, diimport aja, tinggal diimport aja. Nah, tapi nanti habis diimport, kita akan konversi dia ke dalam bentuk seaboard dan juga kita akan dapatkan kontrak address-nya ya. Oke, ini kita kopikan dulu. Ini kita fokus ke file yang log assets ya. Nah, kemudian kita di sini sediakan dua variabel Blockforce API key, mnemonic. Ya ini yang tadi ya, yang tadi ada di file environment variable dan dipanggilnya di sini. Nah, kemudian kita kan pakai Blockforce ya, pakai block provider, jadi panggil juga di sini. Ya. Nah, di sini saya akan jelaskan juga ya, kenapa kita ribet-ribet harus masukin seed phrase ya. Nah, jadi di sini kita prakteknya nanti eksekusinya itu belum ada front end ya. Ini baru script aja, ini ya bisa dibilang ini back end lah. Belum ada belum interaksi ke belum ada interaksi ke front end-nya ya, ke UI-nya nggak ada. Nah, jadinya kan kita gimana caranya? Gimana cara connect walletnya? Nah, cara connect walletnya itu melalui instance mesh wallet ini. Dan kita aksesnya tuh lewat Synod provider. Synod provider ini kan pakai Blockforce tadi ya. Makanya ada masukin API key-nya. Nah, untuk mengakses wallet kita kan pasti pakai seed phrase ya. Untuk mengakses wallet itu biar kita dapat private key-nya, kita harus masukin seed phrase-nya. Jadi ini metodenya key, type words ya, mnemonic, masukin yang tadi mnemonicnya ini baca dari environment variable ya. Ya, jadi masukin satu-satu, komunikasi ke walletnya lewat via node provider Blockforce ini. Tapi nanti kalau kita udah bikin dalam bentuk aplikasinya ya kita nggak akan masukin mnemonicnya di sini lah, kita konekin dari luar ke lewat extension ya. Jadi memang ini bukan best practice ya. Di sini kita copy satu-satu ini ya function-functionnya ya. Jadi ini function untuk mendapatkan yang tadi saya bilang script seaboard, kemudian kontrak address ya. Jadi di awal kan saya selalu bilang kontrak address gitu. Nah, yang mana cara dapetin kontrak addressnya gimana? Caranya kayak gini ya. Ini saya coba copy dulu.
Ini kan dapatnya dari blueprint compile code ya. Coba kita balik lagi ke atas. Ya ini ada kontrak blueprint ini, blueprint compile code ya. Ini dimasukin ke function ini apply param to script. Ya. Nah, kemudian dikonversi ke dalam bentuk Cibor. Nah, kemudian ini cara dapatkan script addressnya. Ya. Tapi ya asal mulanya ada ini blueprint compile code. Blueprint compile code itu dia panggil. Nah, kemudian ini ada function juga untuk baca informasi wallet. Ya. Saya copy dulu satu-satu. Ya. Jadi ini ya kontrak blueprint. Ya. Ini panggil fungsi getScript. Ya. Nah dari function yang getScript ini, nah dia returnnya script Cibor dan juga kontrak addressnya. Nah terus kita mau dapetin juga wallet address dan UTXO. Panggil function yang get wallet info yang ini. Returnnya wallet address, UTXO, collateral. Nah, kemudian yang terakhir ini transaksi ya. Jadi transaksi itu terdiri dari drafting, sign, submit. Ya. Drafting, sign, submit nih. Nah, jadi nanti di bagian draftingnya kan pasti ditentuin tuh datumnya apa, terus berapa dana yang dikirim, kontrak addressnya kemana, gitu kan. Ini yang sebelum ini function-function yang dibuat ini kita letakkan paling bawah ya. Oh ya, teman-teman di sini perhatikan yang bagian importnya ini kan ada m con str. Nah ini saya kurang 0 ya, ini tambahin 0. Ya. Ini nggak tahu kenapa kok dianggap salah, ini harusnya bener ya. Jadi ketik ulang aja ya. Pre-production. Oke. Jadi kalau teman-teman copy mentah-mentah, jadi bagian ini error nih. Ini harus dihapus terus ketik ulang. Terus di sini juga kurang 0 ya, mconstr 0. Oke ya, ini jadi udah jadi nih script untuk log ya. Nah ini seed phrase-nya kalau nggak salah wallet yang ini sih, yang tes wallet 1 kalau nggak salah yang ini ya. Nanti kalau di sini berhasil transaksi, berhasil nge-log address, pasti di sini juga muncul sih, muncul transaction-nya berapa gitu. Transaction history-nya apa, nanti muncul di sini. Coba saya jalanin ya. Cara jalaninnya itu ini npm run log ya. Cara jalannya npm run log. Ya agak lama sih. Tungguin aja agak lama. Tapi entah karena koneksi internet ya. Nah, ya. Kalau di terminal muncul kayak gini ya, tx hash sekian sekian sekian. Nah, ini transaksinya udah berhasil ya. Dia udah berhasil mengirim 177 ADA ke kontrak address dikunci. Ya, jadi ini script lognya ini udah jalan, ya, udah berhasil. Transaction hashnya ini, nanti kita coba lihat ya, ini belakangnya AA6B4. Ya. Harusnya ada di wallet yang ke satu, yang ini ya AA6B4. Ya. Ini transaction hashnya muncul juga di wallet saya yang ini, di transaction history-nya muncul juga. Oke, ya, jadi saya jelasin sedikit ya proses unlock ini. Jadi nanti akan muncul di terminal ya, ada prompt tanyain masukin transaction hash ya. Nah, jadinya gini maksudnya. Ini kan
transaction modelnya UTXO ya. Bisa nggak kita ngelok berapa kali pun di counter address? Jawabannya bisa gitu ya. Nah, tapi setiap ngelok di counter address karena ini sistemnya UTXO, maka setiap dana ini ibaratnya kayak masuk ke dalam kontainer. Saya nggak akan jelasin lagi konsep UTXO dari awal karena udah jelasin di workshop sebelumnya. Jadi ini kayak ditampung di suatu kontainer gitu ya. Nah, terus tahu kontainer yang mana, ibaratnya ada addressnya, ada alamatnya ya. Si transaction hash ini lah. Jadi untuk merefer ke UTXO yang mana kita harus panggil si transaction hash-nya gitu. Nah, kemudian ini redeemer-nya ya. Redeemer-nya ini kan hello world ya. Kita masih pakai smart contract yang sebelumnya. Kode validator yang sebelumnya kita udah buat kan redeemer-nya hello world ya. Ya tentu kok teman-teman di sini boleh coba misalkan ininya message-nya lain itu pasti harusnya nggak bisa ya. Saya copy dulu transaction hash-nya ya. 177. Oke, npm run unlock. Saya masukin transaction hash-nya. Nah, pokoknya pokoknya setiap transaksi maupun lock atau unlock, kalau transaction hash-nya muncul kayak ini ya ini udah berhasil ya. Jadi ini udah berhasil nge-unlock. Kita tunggu aja di historinya nanti masuk. Ya, ini udah masuk ya 176,8 ya ini berkurang dengan fee ya. Jadi ini udah berhasil ya. Praktek yang praktek pertama ya kurang lebih kayak gini. Simple. Hanya lock unlock. Tapi memang kita belum pakai front end ya. Ini masih masih back end lah gitu. Oke, ada yang udah berhasil nge-unlock? Berhasil ya. Lumayan kalau itu. Berapa? 100 EDA kali $1. Tapi ini testnet ya. Ya, ini masih sama konsepnya. Run unlock, lock unlock kayak gitu. Tapi bedanya nih ya. Ya, nge-lag. Oh, ada betul. Ya. Jadi di sini bedanya kalau tadi kan langsung langsung lock aja kan. Kalau sang dia ada prompt, dia nge-prompt, dia minta kita mau masukin berapa ya. Misalkan saya masukin 34, tidak, oke. Ya, jadi yang di script lognya kalian harus ada fitur prompt masukin berapa IDA. Nah, kemudian saya tungguin ya. Oh ya, ini saya pakai wallet 4 ya. Ini tadi saya kan lock 34, oke. Sekarang saya coba unlock ya. Nah, kita lihat nanti unlocknya kayak gimana. npm run unlock. Ya, masukin transaction hash-nya. Nah, tapi di sini saya harus masukin reference number yang benar ya. Jadi kalau saya masukin ngasal gitu ya, harusnya ini yang benar 17339 ini kalau ngasal pasti gagal transaksinya karena reference number itu redeemer ya. Saya masukin redeemernya berupa reference number 17925. Oke, ya berhasil. Jadi di sini teman-teman clone aja ya, clone yang ini. Saya coba buat baru.
Oke, ya jadi tolong perhatikan karena ini akan digunakan di coding challenge page router. Oke, ya. Jadi kita buat project baru. Ini next page route. Nah, nanti ini kita masuk ke project yang next page route ini boilerplate untuk project selanjutnya ya. Bisa dipakai di coding challenge juga ya. Terus pastikan ya versinya sama. Harusnya sih kalau clone dari saya harus sama ya. 1.7.18 yang mesh SDK-nya. Oke. Terus ini Next.js-nya versi 15 ya. Jadi Next.js sudah rilis versi 15. Nah, kemudian seperti biasa ya npm install dulu ya, jangan lupa setelah clone selalu npm install untuk menginstall library atau dependensinya. Oke, kalau udah saya akan coba jalankan npm run dev ya. Ya, jadi ini saya di sini ada halaman ya, homepage ya. Eh, ya emang baru simple simple aja cuma gini doang. Ya. Saya jelasin dulu sedikit konsep routing ya. Jadi ya udah tahu ya teman-teman kalau udah belajar web. Jadi page router di Next.js adalah sistem yang mempermudah pengelolaan navigasi antar halaman dalam sebuah aplikasi web. Fitur ini otomatis bekerja berdasarkan struktur folder dalam directory pages ya. Oke, nah jadi contoh ya, contoh. Kan kalau di browser itu biasanya ini link, ini apa gitu ya. Em, Kemudian kan di sini ada suka slash slash terus misalkan home atau about gitu ya. Saya kasih contoh, ya, ya, misalkan saya masuk ke halaman launch gitu ya kayak gini di Levi. Terus kan ini ada ini ya, ada belakangnya slash launch. Nah, terus saya ke halaman manage, terus ininya manage, ya. Ya jadi routing seperti itulah kurang lebih maksudnya. Ya. Kalau ini kan saya cuma slash aja ya, cuma slash aja home ya. Ini misalkan kita mau buat halaman about misalkan ya. Mau buat halaman about. Nah, gimana caranya? Caranya ke sini di src ya, folder src terus masuk ke folder pages ya. Terus ini teman-teman buat folder baru ya. Misalkan about. Oke. Terus di dalam about ini buat index tsx ya. Oke. Nah, di halaman kita sekarang mau buat halaman about ya. Di sini langsung aja kita sediakan ini kode JSX. Saya nggak akan jelasin ya kode JSX TypeScript di React maksudnya. Ya, jadi selalu ya kalau di React terus ini sintaks JSX kita punya function, di dalam function itu ada return ya. Dalam return ini kode HTML-nya ya. Ya, ini saya copy aja ya. Jadi misalkan ini this is about page. Oke. Jadi ini teman-teman buat halaman about. Oke. Ada yang salah ya. Export default function harusnya. Ya, nih. Jadi ini halaman about ya. Ini halaman home-nya. Ya. Saya kasih tahu yang simple aja, paling simple kayak gini. Jadi misalkan ya, mudah-mudahan nangkep maksudnya, paham.
Saya nggak akan bahas lagi. Sebenarnya router page ini banyak konsepnya ya. Ini masih yang paling sederhana. Jadi teman-teman bahkan bisa masukin ID gitu ya. Nah, ini silakan teman-teman baca, pelajari lebih lanjut di dokumentasinya ya. Ini karena berhubung dengan waktu, saya nggak bisa jelasin detail. Nah, teman-teman nanti untuk belajar lebih lanjut ya, masuk ke dokumentasi yang Next.js ini. Kemudian di pojok kanan, di pojok kiri ini ada pilihan kan using app router. Nah, pilih yang page router. Jadi Next.js itu ada dua mode ya, page router atau app router. Kita pakainya yang page router. Oke. Page router, terus di bagian routing ya. Jadi di sini ada macam-macam nih, dynamic routes gitu ya, redirecting. Ya, jadi gimana caranya redirect untuk ke halaman lain gitu ya. Nah, untuk redirect ke halaman lain ya. Jadi ini kita pakai namanya router push ya. Iya, ini konsepnya mirip kayak hook ya, mirip ya hook sebenarnya. Hook. Jadi nanti import dulu library use router ya. Terus teman-teman ini deklarasi dulu const router use router. Udah gitu nanti cara panggilnya begini. Router push ya. Masukin slash ininya. Oke. Oke. Sekarang kita akan coba integrasi dengan front end ya. Masih sama ya. Hari ini topiknya cuma lock unlock aja tapi lumayan ya lock unlock juga nggak mudah juga. Ya. Jadi apa aja yang harus disiapkan? Yang dia harus disiapkan. Jadi di sini teman-teman buat folder baru di luar SRC ya, di rootnya. Di rootnya ini kita bikin folder baru tadi icon workspace ya. Ini icon workspace ini ya tadi ya kode-kode smart contract-nya validatornya copy ke sini. Oke. Ini kode validatornya ini pakai yang tadi teman-teman coding challenge ya. Jadi coding challenge tuh saya kasih tahu buat yang tadi belum berhasil. Jadi pertama-tama teman-teman ganti dulu ya. Yang hello world ini jadi angka ya 17925. Jadi di sini kuncinya. Nah setelah diubah itu teman-teman harus build, icon build. Kalau nggak di icon build pasti nanti masuk ke dimmer salah terus karena masih dianggapnya hello world. Ya, jadi jangan lupa di build ya. Saya asumsikan teman-teman udah ngebenerin ini. Nah siapkan kita bikin routes baru ya. Kita bikin routes unlock ya. Nah, jadi bikin routes caranya gimana? Caranya di folder pages ini kalian bikin aja new folder, misalkan namanya unlock ya. Dalam unlock sediakan index.tsx. Oke, ya. Kemudian kita masih tetap pakai Blockfrost ya. Masukin Blockfrost API public key-nya. Ya. Kasih nama variabelnya next public Blockfrost API key. Kenapa next public? Biasanya kalau nggak next public suka nggak kebaca, jadi pakai ini aja. Nama variabel samain. Seperti yang udah saya buat. Ya, saya buat file env skin Blockfrost public key-nya. Oke. Copy dari project sebelumnya. Ya, jadi ini persiapannya. Saya udah siapkan ini icon workspace, ini kode validatornya yang udah di build. Kemudian di src buat routes baru namanya route unlock. Di dalam unlock ada file index.tsx. Kemudian kita buat file .env di rootnya. Kasih variabel next underscore public underscore blockfrost underscore API underscore key. Masukin API key blockfrostnya di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan buat interface bagian front end ya, bagian front end untuk log ya. Untuk
Untuk lognya saya di bagian home, jadi homepage-nya ini log ya untuk lognya. Eh Ya ini saya code-nya copy paste aja, tapi ya ini saya udah kasih komentarnya, jadi ini untuk apa gitu ya. Saya nggak akan jelasin satu-satu lagi karena panjang banget code-nya, nggak akan keburu. Jadi saya minimal jelasin eh, pembuatan aplikasinya dari awal gitu ya. Kan udah dari pembuatan smart contract-nya, terus siapin apa yang boilerplate-nya. Nah, ini kalau copy paste dari ini pasti acak-acakan ya. Tapi kalau saya di sini pakai extension Prettier, jadi gampang. Di sini saya tinggal Ctrl S, dia benerin posisinya. Jadi teman-teman developer ya, ini Prettier ini sangat membantu sekali ya. Ya, atau sebenarnya lebih enak langsung aja ke repository saya ini. Saya copy ya linknya. Jadi teman-teman kalau ke repository ini langsung aja eh, copy paste semua satu bagiannya ini, nggak usah satu-satu karena rentan salah juga. Ya, jadi bagian front end-nya di mana nih ya? Saya kasih tahu eh ya, teman-teman sini yang udah familiar ya dengan React. Jadi di workshop sebelumnya kita udah belajar React dari awal gitu ya. Ya, di sini saya punya satu input, satu button gitu ya. Jadi input ini untuk masukin jumlah EDA yang didepositkan gitu ya. Nah, terus di sini event handlernya apa? Event handlernya tuh si mount handler ini ya. Nah, terus kan di sini ada use state nih. Ada use state. Masih ingat ya konsep use state? Masukin value-nya. Oke. Nah, setelah itu kalau tombol yang ditekan ya, ini ada button, terus event handlernya ini manggil function handle deposit. Oke. Nah, di sini saya cek dulu ya. Tentu kita nggak bisa masukin ngaco ya, nggak bisa masukin ngaco 0 atau minus ya. Nah, kalau oke valid, yang kita masukin ini sesuai ya, dia manggil function log asset. Nah, di bawahnya ini ada function log asset ya. Nah, disinilah proses yang berhubungan dengan wallet, dengan kontrak address ya. Nah, jadi ini pertama-tama nih ada kita harus dapetin kontrak address ya. Script addressnya kontrak address ya. Jadi di sini manggil function get script ya. Kita lihat function get script ini ngapain. Ya, jadi function get script ini dia mereturn format seaboard, terus ada script addressnya atau kontrak addressnya ya. Jadi ini function untuk kita ambil seaboard, format seaboard dan kontrak addressnya dapat dari situ. Oke. Kalau udah kita juga ambil wallet info ya. Jadi kita ambil ini alamat walletnya dan UTXO-nya. Oke. Nah, kemudian kita set. Nah, ini bagian penting nih ya, saya kasih tahu. Ini bagian krusialnya ya. Signer hash ini adalah datumnya ya. Kan tadi saya bilang datumnya public hash. Nah, dapatnya dari mana? Dari sini. Tapi yang diinputin wallet address. Oke. Nah, kemudian di sini ini faktor pengalinya ya. Eh, buat ngubah jadi Lovelace yang kita masukin ADA, satu ADA sama dengan 1 juta Lovelace ini. Oke. Kemudian nah ini. Jadi transaksi itu selalu drafting, signing, dan submit ya. Ada 3 bagian. Ini drafting yang dimasukin apa aja nih? Yang dimasukin datumnya, kita tentukan datumnya ya. Ini jadi nentuin datumnya di sini nih. Ini cukup krusial. Oke, terus kita masukin tujuannya ke kontrak address ya, kontrak address, terus yang di log itu berapa asetnya, oke. Yang ngirimnya dari address mana, terus UTXO-nya ini otomatis aja masukin, udah dapetin UTXO masukin aja ke sini UTXO di drafting. Jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk yang lognya. Nah, kita coba ya npm run dev. Nah, kita lihat di file environment-nya
sebelumnya kan ada mnemonic tuh ya, masukin seed phrase di sini. Nah, kalau yang sebelumnya itu kenapa pakai cara kayak gitu? Ya itu sebenarnya bukan best practice, tapi karena yang sebelumnya itu kita nggak connect ke front end. Kalau saya connect ke front end, jadi bisa langsung aja di sininya. Eh sorry yang lock, bukan yang ini. Ya, jadi simple aja kayak gini. Connect ke wallet, coba saya cek dulu. Walletnya connect ke yang mana? Ini saya pakai wallet satu ya. Wallet satu saya konekin. Nah, jangan lupa ya, kalau mau connect ke aplikasi web, ini jadi harus warna hijau ini. Yang ada plugin, logo plugin. Ini warna hijau ya. Baru bisa dikonekin ya. Baru bisa dikonekin ke webnya. Ini kan komponen Cardano Wallet ya. Jadi ini pelajaran sebelumnya nih. Jadi teman-teman mudah-mudahan masih ingat ya. Harus paham konsep sebelumnya di workshop sebelumnya tentang Cardano Wallet, terus eh, apa namanya hook, gitu ya. Ini kepake semua di sini. Jadi workshop yang sebelumnya itu penting banget. Kalau nggak bisa bikin ini. Nah ini misalkan saya mau deposit berapa ya? 228 deh. 228 ya. 228 saya deposit. Saya klik. Nah begitu diklik, begitu saya klik, dia otomatis nih langsung munculin minta tanda tangan transaksinya. Oke ya, transaksi berhasil ya, muncul transaction hash-nya. Nah sebelumnya kan teman-teman nyobainnya di terminal ya, ngepromnya. Kalau sekarang ya ini udah enak ya, udah ada UI-nya, ada front end-nya. Oke, kita cek di walletnya. Oke, transaction masuk 228 AIDA. Oke, next kita buat yang unlock ya. Nah, ya ini pakai pakai fitur page routes ya. Jadi nanti saya mau kalau buat unlock tuh ininya slash unlock gitu ya. Kalau ini kan masih kosong ya. Nah, jadi buatnya bikin satu folder unlock, terus dalam unlock ada index. Nah, ini saya copy aja. Jadi teman-teman juga silahkan langsung copy aja di sini dari GitHub saya. Tapi yang penting logiknya ngerti ya. Nah, sekarang gimana nih unlock nih? Kalau yang unlock di sini saya sediakan jadi di sini nanti ada input masukin transaction hash-nya, oke. Kemudian di sini ada input lagi masukin reference number-nya. Oke. Kalau diklik pasti ya nge-trigger handle withdraw ini. Nah, di ya ini validasinya pengaman aja, reference number nggak boleh kosong, TXT nggak boleh kosong. Kalau oke, jalanin function ya di dalam function ini eh ya kurang lebih gitulah get script ya baca smart contractnya diubah jadi Cibor gitu ya, terus baca wallet address-nya. Oh ya, terus di sini ada yang namanya collateral ya. Jadi pastikan eternal wallet teman-teman di sini si collateral UTXO-nya ini harus ada ya 5 EDA. Kalau yang masih kosong, kalau yang masih kosong nih biasa suka ngaco transaksinya, dia harus ada minta collateral terus. Jadi caranya di wallet setting nanti ke bagian collateral ya. Ya nanti masukin aja di sini. Oke, balik lagi ke code-nya. Ya sama lah prinsipnya. Drafting, sign, submit. Ya, selalu nanti outputnya pasti berupa transaction hash. Nah, tapi ini kan waktu nge-unlock ini kita harus inputin redeemer ya. Nah, inputin redeemernya yang ini nih. Ya.
Jadi ini ada parameter ref number tuh reference numbernya dapat dari mana? Dapat dari yang ini, use state yang ini. Use state ini dibacanya di mana? Di handle redeemer atau apa ya? Function atasnya lagi. Eh, ya ini redeemer handler ya kayak gini aja sih. Ya ini saya nggak akan bahas-bahas lagi use state kayak gitu-gitu. Itu di workshop sebelumnya ya. Mudah-mudahan udah paham konsep ini. Ya sekarang saya akan coba unlock ya. Oh ini udah nih. Eh, saya unlock tapi ini masih pakai wallet yang sama ya. Oke. Masukin transaction hashnya ya. Jadi dapat dari sini ya. Kan kita mau nge-unlock yang ini yang 228 ini ya. Jadi pakai transaction hash yang ini. Masukin reference numbernya coba saya lupa reference numbernya tuh 172 17925. Oke, withdraw, terus diminta tanda tangan. Oke, berhasil ya. Jadi kita udah belajar ya, mulai dari buat kode validatornya smart contract. Kemudian kita udah ngelihat cara kerjanya tadi, walaupun perspektifnya back end, ininya input-inputnya dari terminal. Sekarang udah ada front end-nya ya. Jadi lebih kebayang ya. Oh ya, jadi teman-teman pastikan ya, ini versionnya sama. Karena kalau nggak 1.7.18 banyak bugs-nya. Oke. Saya jelasin ya soal coding challenge-nya. Sebenarnya ini udah dijelasin yang kedua kali. Jadi di halaman pertama ini ada dua pilihan, ada opsi ya. Lock asset atau unlock asset. Kalau klik ini ke routes-nya slash lock. Oke. Saya pilih walletnya yang saya pakai ini wallet 1. Saya konekin dulu. Ya, udah connect. Oke. Nah, di sini saya misalkan 365 ya. Saya mau ngelok 365 AIDA ya. Terus di sini saya bisa masukin ya wallet mana yang punya hak untuk mewithdrawnya ya. Misalkan saya mau wallet 2 ini hanya wallet 2 yang bisa withdraw ya. Oke. Oke, udah muncul, udah berhasil transaksinya. Saya tunggu sampai jadi blok. Nah, di sini kita coba unlock ya. Nah, kalau klik yang unlock ini nanti ngelink ke yang routes-nya slash unlock. Oke. Eh misalkan saya ini ngawur ya. Saya ngawur tetap saya pakai wallet 1, harusnya kan nggak bisa kan. Yang bisa wallet 2. Saya coba pakai wallet 1 ya. Oke, ini transaksinya udah on chain. Saya copy transaction hash-nya. Saya pakai wallet 1 ya. Meskipun redeemer-nya benar 17925 ya. Ini harusnya error. Ya, error ya, nggak bisa ya. Yang bisa itu yang berhak itu adalah wallet nomor 2. Coba kita pindahin ke nomor 2. 17925. Ya, nah muncul diminta tanda tangan ini baru benar ya.
Oke, berhasil ya. Nah, 365 atau 364,8 memotong fee masuk sini, hanya masih pending ya. Jadi ini membuktikan bahwa ya smart contract ya fleksibel. Kalau tadi kan kita dari tadi nyobainnya hanya satu wallet terus. Nah, nanti ini aplikasinya apa? Aplikasinya teman-teman bisa bikin rekening bersama di marketplace gitu ya. Jadi yang satu ini wallet yang deposit itu customernya, yang wallet 2 itu merchantnya. Oke, ya ini udah masuk ya. Oke, jadi ini source code ya, source code dari praktek 1 sampai praktek 3 dan coding challenge nanti akan saya unlock, ini masih saya private di repository. Nanti teman-teman yang mau belajar-belajar lagi silahkan ya, clone aja reponya. Oke, sekian. Thank you ya teman-teman.